Bismillahirrahmanirrahim. Dalam masalah asma wa sifat, antum pernah mendengar istilah asma wa sifat? Menetapkan nama-nama Allah sesuai dengan apa yang ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya, tanpa mentakwil, tanpa mentakyif, tanpa mentadzim dan sebagainya. Seperti kalau Allah mengatakan tangan Allah, apa arti tangan Allah? Kita yakin tangan itu adalah tangan beneran, tapi tangan yang sesuai dengan kebesaran dan keagungan Allah. Tidak mungkin tangannya serupa dengan makhluknya, pasti nggak mungkin. Barang siapa berkeyakinan tangan Allah sama dengan tangan makhluknya, dia kafir, mujassimah. Tapi barang siapa yang mengingkari, dia pun kufur karena mu'attilah. Nggak boleh menyerupakan, nggak boleh tadzim, nggak boleh tasbih, juga nggak boleh takyif. Kalau begitu tangan Allah bagaimana? Nanyakan juga nggak boleh. Cukup iman secara global. Kita yakin karena Allah menetapkan aku punya tangan, maka kita yakin Allah punya tangan. Tentu tangan dia tidak akan serupa dengan makhluknya. Betul? Tangan dia tidak akan serupa dengan makhluknya. Tangan dia juga kita nggak boleh menanyakan bagaimana tangannya. Harus kita imani begitu saja. Ketika Allah berfirman, wasi'a kursiyyuhus samawati wal ard. Kursi Allah seluas langit dan bumi. Itu maknanya apa, ikhwan? Kita yakin Allah punya kursi. Kursi beneran? Ya. Kursi yang sesuai dengan keagungan Allah. Tapi mustahil kursinya ini seperti kursi ini. Tidak boleh dibayangkan. Cukup kita iman begitu saja. Enggak boleh ditanyakan. Kalau begitu Ustaz, kursinya gimana? Enggak boleh nanya. Cukup iman. Tapi juga jangan ditakwil. Kursi ini maksudnya kekuasaan. Bukan kekuasaan. Kursi beneran. Yang sesuai dengan keagungan dan kebesarannya. Inilah tauhid yang ini yang oleh ahlu sunnah disebut tauhidul asma was sifat. Tauhid yang terkait dengan nama dan sifat-sifatnya. Ikhwan, kalau dalam mazhab Asy'ariyah, mereka itu hanya menetapkan 20 sifat wajib. Masih ingat waktu madrasah? Wujud, kidam, baqo, mukhalafatul hawadisi, qiyamuhu binafsihi, wahdaniyah, kudroh, irodah, ilmu, hayat, sama, basar, terus 20 itu. Betul? Itu versi akidah Asy'ariyah. Awas ikhwan. Itu pun sebelum Imam Abul Hasan Al-Asy'ari rahimahullah bertaubat dan mengikuti pemahaman salaf. Masih ingat nggak antum? Waktu madrasah diingat nggak? Diajarkan. Kalau dulu mah anak ingat waktu kecil. Itu sampai kalau di masjid-masjid itu kalau pujian sebelum sholat, Allah wujud kidam baqo, begitu sampai diajarkan begitu. Cuma 20 yang diakui, cuma 20. Tapi Allah tersenyum nggak dimasukkan, Allah tertawa nggak dimasukkan, Allah marah tidak dimasukkan, kursi Allah tidak dimasukkan, Allah ada di langit tidak dimasukkan, Allah sekali-kali turun, Allah itu kalau di sepertiga malam turun ke langit dunia tidak dimasukkan. Mereka tidak meyakini. Yang diyakini cuma 20 sifat ini yang dikenal sebagai sifat wajib bagi Allah. Ini antum harus belajar masalah ini. Akidah ini paling penting supaya antum tidak tertipu dengan pemahaman yang menyimpang dari akidahnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Pernah belajar enggak ini masalah akidah ini? Awas, wajib ini, antum harus belajar ini, penting sekali. Kalau kita cuma meyakini 20 sifat Allah, bisa bahaya akidah kita, rusak akidah kita. Demi Allah bahaya. Belajar akidah yang benar. Nah ikhwan, azani Allah wa iyyakum. Kita meyakini semua itu. Bahwa Allah itu betul-betul memiliki nama dan sifat-sifat yang baik. Kita juga tahu dan beriman kepada apapun yang Allah sifatkan dalam ayat Quran maupun yang disifatkan Nabi SAW dalam hadis-hadis sahih. Sebagaimana yang dipahami salaful ummah. Kita iman. Enggak boleh kita mengingkari. Juga jangan menyerupakan. Tapi tadi, jangan karena Quran tangan Allah, oh tangan gini nih ya, nih tangan gini ya, ini namanya tadzim, menyerupakan dengan makhluk, kafir, murtad. Kalau ada orang yang berani menyerupakan tangan Allah dengan tangan makhluk, juga kafir. Tapi kalau dia ngingkari Allah punya tangan, enggak, ya kafir juga. Anda menentang Quran. Allah sendiri yang berfirman dia punya tangan, Anda enggak mengakui, kafir juga, sama. Maka kaidah dalam asma wa sifat antum catat, ingat-ingat penting. Rumus dalam kaidah asma wa sifat yang paling penting, ya, menetapkan bukan berarti menyerupakan. Rumus, menetapkan bukan berarti menyerupakan, mensucikan bukan dengan jalan mengingkari. Ini rumus nih kawan. Menetapkan
bukan berarti menyerupakan. Yang ana maksud apa? Antum menetapkan Allah punya tangan, Allah punya mata, Allah punya kursi, bukan berarti menyerupakan tangan Allah seperti tangan makhluknya, mata Allah seperti mata makhluknya, kursi Allah seperti kursi makhluknya. Karena kita berkeyakinan menetapkan bukan berarti kita menyerupakan.